Halo, nama saya Angel. Awalnya saya memang dari keluarga yang tidak seharmonis pada umumnya. Maksudnya orang tua, tapi saya tidak berusaha tidak menyalahkan, pastinya semua orang punya lukanya masing-masing. Setelah proses kehidupan seperti itu, membuat banyak sekali luka dalam hidup saya yang saya sendiri sebenarnya nggak sadar kalau itu luka namanya gitu. Kita merasa kayak baik-baik aja gitu, tapi ternyata luka-luka yang tertimbun seperti itu, lama-kelamaan itu sangat membahayakan buat jiwa kita gitu. Jadi waktu itu dimulai di tahun 2019, tepatnya kayak di sekitar bulan Mei. Di saat itu ya, saya mengalami panic attack. Jadi panic attack-nya bukan dialami semenjak 2019 sebelum-sebelumnya, tapi di tahun 2019 itu kayak udah puncaknya. Itu udah paling parahnya, terus sampai pokoknya saya nggak bisa kontrol pikiran sendiri, terus kayak gejalanya kayak insomnia, terus kalau misalnya lagi marah, nangis dikit aja bisa sesak nafas, kayak badan langsung kayak gemetaran, terus kayak kesemutan semua, badan kaku. Oke, parah sih, bener-bener parah banget. Kalau bisa di-explainin dengan kalimat bagaimana rasanya, itu kayak bener-bener kacau, parah, udah hidup tuh kayak mumi gitu. Jadi udah kayak hampa, nggak bisa ngerasain apa-apa, terus kayak tiap hari tuh kayak nggak ada artinya gitu. Nggak ada artinya, terus kayak nggak ada semangat hidup, terus kayak padahal everything looks like it's okay gitu, but it's just feel like it's not okay gitu. Dalam hati ini tuh nggak okay banget gitu, nggak tahu kenapa gitu. Suatu hari saya lagi nyetir, saya ngobrol sama Tuhan Yesus, saya bilang, Yesus, orang kolesterol ada obatnya, orang darah tinggi ada obatnya, jadi kalau orang gila itu ada obatnya nggak ya Tuhan? Rasanya saya kayak udah mau gila nih, saya bilang gitu. Atau saya mungkin udah gila ya Tuhan, saya perasaannya seperti itu saat itu. Lalu saya menepikan kendaraan itu, tiba-tiba Cek Cevila yang tadinya saya nggak pernah ya bercerita tentang hal pribadi atau hal yang lebih jauh atau sharing sesuatu kepada Cevila, kayak itu kayak terjadi tiba-tiba aja gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba saya chat, terus Cevila mengundang ke rumah, ke tempat kediamannya. Saya bercerita, Cevila saat itu hanya menanyakan satu kalimat kepada saya, katanya, Angel, bagaimana hubungan kamu sama Tuhan? Terus saya mulai terdiam, mulai menangis, mulai mencari hubungan itu sama Tuhan. Saya bilang, saya tiba-tiba nggak mendapatkan yang ditanyakan Cevila tuh, saya nyari kayak nggak ada gitu hubungan sama Tuhan. Terus saya mulai menyadari ternyata saya nggak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Memang saya ke gereja hari Minggu, kayak formalitas aja jadinya. Terus udah itu saya juga misalnya berdoa, cuman seperlunya. Jadi ketika Cevila suruh Angel jangan ngemas senjata ini, kenapa saya nurut? Itu saya bilang, saya udah nggak ngerti kenapa saya bisa nurut. Itu pasti kuasa Roh Kudus yang masih selalu mencintai saya gitu. Itu kekuatan dari Tuhan. Karena kalau dipakai sendiri itu nggak akan mampu. Saya nggak bisa lagi. Ibaratnya semangat hidup tuh udah nggak ada gitu. Gimana melakukan hal yang kayak gini lagi. Tapi Tuhan kasih kekuatan itu hebatnya Tuhan kita, bukan hebatnya aku lagi gitu. Saat itu saya kan bertanya di jalan kan, Tuhan, kolesterol nggak ada obatnya, hipertensi ada obatnya, orang gila ada obatnya nggak tuh ya Tuhan gitu kan. Terus tiba-tiba Tuhan arahin ke Cevila dan diundang, itu sejenis kayak dikirimin resepnya kan, ini loh misa loh, ini loh rosario, ini pengakuan dosa, puasa, baca firman, ternyata itu resep-resepnya gitu loh. Bisa kok, ada obatnya kok. Mau gila bisa sembuh gitu, ada obatnya kok gitu, asal mau buka hati sama Tuhan. Cevila memberikan saya kertas-kertas doa ya, doanya berupa, maksudnya dari kertas, terus udah itu dia kasih tahu saya, dia bilang, Angel kamu menjalankan 33 hari ini 5 senjata rohani, misa, baca firman, rosario, puasa, sama pengakuan dosa ya. Terus udah itu saya pulang, saya mulai menjalankannya. Kalau waktu itu pertama saya menjalankan misa, itu rasanya tuh seperti orang pacaran yang balikan gitu. Itu senang sekali. Terus ada sih di masa yang misalnya kebentrok jadwal lah, ada rasa jamnya nggak keburu. Tapi saya berusaha mencari, kalau nggak pagi sore. Itu sudah itu kayak saya berusaha aja pergi. Itu puji Tuhan sih, itu menggebu-gebu masih ada perasaan misa itu. Kenapa? Setiap kali saya misa, saya menerima sakramen Maha Kudus, saya jadi tenang.
pikiran saya tuh kayak terkontrol. Nah, itu yang semakin menarik saya lagi. Saya mau pergi lagi, saya mau terima lagi sakramen Maha Kudus itu, saya mau misa lagi. Itu karena saya ditarik, sepertinya ditarik sama kuasa Roh Kudus tuh, kayak diberi terus kekuatan gitu. Itu untuk misa. Nah, kalau yang Rosario ya itu pertama-tama rasanya Rosario itu doa paling panjang sedunia ya. Itu perasaannya. Itu kayak itu panjang banget. Ya puji Tuhan saya tetap menjalankannya sih untuk Rosario dengan kecepatan doa yang kadang yang nggak sesantai pada mulanya, makin cepat pasti. Jadi tapi tetap didoakan, ini tetap didoakan, harus wajib gitu. Jadi satu lagi baca firman ya. Mungkin baca firman bagi saya itu agak ringan karena kan cuma duduk baca ya, kayak cuma ya seberapa menit. Saya baca firman liturgi harian aja dulu sih saya saya mulai. Ya, saya paling suka mazmurnya. Jadi setiap kali mazmurnya itu ada peneguhan-peneguhan tiap hari buat saya. Nah, itu yang menarik saya juga. Saya baca terus, walaupun saya awalnya nggak ngerti kan. Ada kalimat-kalimat yang apa sih kayak, ngerti lah pokoknya kayak nggak ngerti aja. Tapi saya tetap lakukan, baca. Lama-lama, oh banyak sekali peneguhan yang ternyata yang namanya itu pedang roh. Terus satu hal lagi, puasa. Memang agak berat ya. Dia kan sebenarnya sakit marah. Tapi puji Tuhan itu malah sembuh. Dan misalnya saya coba nih hari pertama. Coba aman ya lambung ya, merasa gitu, oh aman nih, coba lagi sehari, jadi nggak mikirin yang langsung blek 33 hari, nggak usah terlalu dipikirin. Jadi saya berjuangnya hari demi hari sih ya. Hari ini berhasil, puji Tuhan, coba lagi besok, oh aman nih, semuanya berhasil, berjalan lagi besok lagi, anggap aja kita mulainya di hari pertama gitu. Jadi jangan dihitung-hitung aku udah 3 minggu nih, udah hari, nggak usah dihitung juga. Maksudnya memang kita bikin jurnal harian, tapi perasaan hati kita tuh kita bawanya tiap hari ya hari pertama itu. Jadi satu lagi apa ya, itu pengakuan dosa ya. Itu pengakuan dosa benar-benar pelepasan yang luar biasa juga sih. Itu benar-benar senjata yang paling harus diikutin juga, masih dilakukan gitu bagi yang dibaptis secara Katolik. Itu wajib banget sih itu. Oh pasti gini, setiap kali mau pengakuan dosa tangan pasti dingin. Nah tapi kalau dulu ya sebelumnya merasa kayak nggak berdosa gitu, padahal berdosa banget, tapi kayak nggak ingat aja gitu, kayak nggak merasa berdosa. Jadi setiap kali mau pengakuan dosa itu saya pasti berdoa, saya minta Tuhan Yesus tolong tuntun saya ya kan, dosa-dosa apa lagi nih yang harus saya bawa nih dalam sakramen pengakuan dosa nih. Sabar, lebih non reaktif gitu, jadi nggak langsung merespon gitu, lebih tenang, terus lebih jernih pikirannya karena langsung fokus ke Tuhan. Jadi apapun serangan di depan mata ya, dan perasaan mau diaduk-aduk, kita langsung fokus lagi ke Tuhan. Ataupun kalau udah terlanjur jatuh sedikit, misalnya terlanjur keluar meledak sedikit gitu kan, kita cepet tobat, mesti tobat, harus langsung. Ayat pegangan aku itu yang Yohanes 8:32 itu, then you will know the truth and the truth will set you free. Jadi ketika itu dia bilang, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena aku merasa selama ini aku diintimidasi, benar-benar hancur, benar-benar kayak nggak punya harapan karena aku nggak tahu kebenarannya gitu. Tapi ketika kita tahu kebenaran, betapa besar kasih Tuhan Yesus mencintai kita, itu kayak you will set free gitu. Kamu pasti akan dimerdekakan gitu. Jadi itu benar-benar tiap hari aku dikuatkan dengan itu. When you know the truth will set you free. Langsung kayak, oke Tuhan, aku tahu kebenarannya, aku dikasih. Oke Tuhan, aku tahu aku diampun. Oke Tuhan, aku tahu aku diberi kekuatan. Teman-teman yang sedang mengalami berbagai pergumulan, cepat-cepat join RPH ini, karena dengan menjalankan 5 senjata rohani ini, mata kita tuh jernih gitu. Jadi lebih jelas melihat permasalahan dan juga lebih jelas mau langkahnya seperti apa, karena kita membuka hati sama kuasa Tuhan. Jadi kalau hati kita ada kuasa Tuhan, pasti tuh melihat segala sesuatu tuh berbeda gitu. Nah, ketika kita mengalami pergumulan tanpa Tuhan, itu melihat segala sesuatu semuanya tuh kayak keruh gitu. Jadi kita perlu mata rohani yang jernih gitu. Ayo murnikan mata rohani kita dengan 5 senjata rohani ini sih. Kan udah punya niat mau ikut nih, pastinya umumnya pasti punya pergumulan kan, pengen kan pergumulannya beres, nggak mau setengah jalan gitu. Tuhan tuh membereskan segala sesuatu, nggak setengah-setengah, jalankan full terus, bener-bener upayakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya untuk hal duniawi aja, misalnya dalam hal pekerjaan pada umumnya ada janji A, B, C, kerjaan A, B, C, kita mengerjakannya sebaik-baik mungkin karena ada reward, rasanya oh gue dapet cuan nih segini nih, akhirnya fokus banget di dunia itu. Nah sedangkan di dunia spiritual ini jauh lebih itu cuan yang didapat, dalam arti cuan tuh itu apa, damai sukacita yang nggak pernah dirasain seumur-umur gitu.
setelah saya mengikuti LPH 33 hari, itu nggak stop di 33 hari. Dari 2019 Mei sampai detik hari ini pun, saya terus menjalankannya setiap hari, tanpa bolong, puji Tuhan. Saya misa setiap hari bersama suami saya rosario tiap hari, ya dengan kadang masih misalnya nggak keburu nih, malam ketiduran, besok saya kayak nganggep ngutang gitu, saya besok 2 kali gitu. Jadi kadang pun kalau malam kebut nih doanya, kebut nggak apa-apa, yang penting saya doa daripada nggak doa. Jadi saya berusaha. Habis itu saya baca firman, saya tetap baca walaupun satu bab. Jadi pengakuan dosa itu ya, jadi sesering mungkin gitu. Jadi tiap kali ada misalnya event-event yang kayak Paskah, Natal, itu udah wajib ya. Nah, tapi di luar itu pun, ketika dimanakan kapanpun ada kesempatan pengakuan dosa, saya pasti lakukan dengan senang sekali gitu. Walaupun gemetar, tangan dingin, tapi saya tetap maju. Dan terus sama puasa, saya lakukan juga tetap, tapi saya minum air putih. Saya merasakan pemulihan demi pemulihan gitu. Jadi banyak sekali. Makin diberesin sama Tuhan. Hati saya dulu nih, jiwa saya dulu gitu.